Velas, jumpa lagi dengan Pelancong Nekat. Masih di Texas. Nah, kali ini kita mau review mobil yang super keren ya. Mobil apa? Ayo kita lihat. Pelancong Nekat, referensi travelmu. Siapa yang nggak kenal dengan merek mobil yang namanya Chevrolet? Mungkin di Indonesia kalian nggak begitu kenal ya, karena ini tidak begitu populer di Indonesia. Tapi di Amerika, merek Chevrolet itu adalah merek yang semua orang tahu ya, mobil sejuta umat. Ya, jadi dalam artian bagus ya, dalam artian mereka itu sangat reliable dan banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan untuk industri berat, truk-truknya itu seperti Silverado. Dan untuk mobil sportnya sendiri, mereka juga ada yang namanya Chevrolet Corvette, itu mobil sport yang konon itu adalah rivalnya Ferrari ya. Nah, sekarang ini gue mau coba review tentang salah satu mobil yang sport tapi yang di middle-nya, yaitu Chevrolet Camaro ya. Camaro ini dipakai di film Transformer, yaitu dalam robotnya, salah satu robotnya itu yang namanya Bumblebee ya. Bumblebee itu Camaro yang bisa menjelma menjadi robot. Nah, tapi warnanya kuning. Nah, oke, sekarang ini ayo ikut gua review mobil Camaro Sport Convertible V6 yang bisa menyemburkan tenaga 335 horsepower. Oke, let's go. Break it down. Break it down. Velas mobil Camaro ini adalah mobil yang 2 pintu, tapi dia mempunyai tempat duduk 4, jadi bisa digunakan untuk 4 orang ya. Mobil ini cocok banget buat kalian-kalian kaula muda yang gaul ya, yang suka sportif. Nah, mobil ini cocok banget, pokoknya gaya keren abis, oke? Nah, sekarang kita lihat langsung ke kap mesinnya ya. Kita lihat apa sih jeroan alias dalemannya ya. Kita lihat aja langsung.
Nah, ini cupnya udah ada suspensinya, jadi kita nggak perlu nyantolin alat penyangganya ya. Nah, ini kita lihat walaupun ini sedan tapi dibekali mesin yang sangat besar ya. Mesinnya ini V6 6 silinder, konfigurasinya V. Nah, sedangkan silindernya sendiri itu 3.500 cc. Ya, jadi cukup besar untuk mobil sedan. Nah, tenaga yang dihasilkan itu 335 horsepower dengan torque sekitar 284 ya. Untuk kapasitas tangki bensinnya sendiri sekitar 19 galon atau 71 liter ya, Velas. Dan untuk konsumsi bensinnya itu sekitar rata-rata highway dan city itu 22 mpg atau sekitar 19 kalau di dalam kilometer ya, alias 1 liter 9 kilo. Oke? Ah, ini sorry banget nih kalau muka gua agak ngerenjit-ngerenjit gitu ya. Karena ini lagi fall, jadi anginnya itu lumayan kenceng ya. Jadi di wajah gue itu semburan angin atau hembusan angin tuh strong banget ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada sedikit-sedikit face gua kurang gimana gitu ya. Oh ya, sebelumnya ayo kita tutup cupnya dulu ya. Karena ini ada dua shock breakernya di samping kiri, jadi untuk menutupnya gampang banget. Tinggal kita tekan ke bawah aja, lalu kita dorong ke bawah. Nah, udah. Gampang kan? Terus apa lagi nih? Nah, untuk bagian rodanya sendiri, pelek yang digunakan itu dari pabrikannya itu ring 18 ya, 18 inch. Sama profil bannya itu dia agak tipis ya, jadi bukan medium karena dia mobil sport. Jadi dia bannya agak cenderung tipis ini. Nah, di bagian belakang atau di bagian tutup bagasinya ini ya, ini sudah dilengkapi dengan wing. Ya, fungsi wingnya ini adalah untuk memberikan dorongan ke bawah di bagian belakang mobil ketika mobil melaju cepat ya. Jadi fungsinya ini untuk kestabilan mobil ya, aerodinamis. Cut. Nah, ini lampu belakangnya ini desainnya sangat futuristis ya. Ini kayak mobil-mobil yang masa depan gitu. Jadi bulat dua gede, agak pipih, dan warnanya itu merah dan putih aja ya. Jadi garang banget ini kesannya. Nah, Vela, sekarang kita lihat bagasinya ya. Ini cara buka bagasinya. Jadi ada tombol untuk membuka bagasi di bagian pintu driver ya. Jadi kita tekan aja. Nah, dia akan membuat pintunya terbuka. Nah, ini bagasinya. Jadi masih bisa muat untuk menyimpan satu koper di sini ya. Untuk bepergian. Nah, selanjutnya gue mau tunjukin cara untuk membuka kursi, bagaimana kita bisa duduk di depannya. Jadi ini aksesnya. Ini gampang banget, ini cuman kita tarik bagian ini ya. Nah, jadi ke sana, terus kita tinggal lompat ke sini ya. Nah, kita udah bisa duduk di belakang. Siap jalan-jalan. Ini posisi duduknya ya, jadi agak landai, memang dia untuk mobil sport. Jadi kebanyakan mobil di Amerika itu dia dashboardnya tinggi ya, jadi kitanya ini malah cenderung lebih landai gitu ya. Jadi untuk posisi sporty gitu. Nah, untuk central console-nya ini ada layar sekitar 7 inci ya, dengan bermacam-macam fitur terkini seperti Apple CarPlay dan Android Auto juga ya, jadi sudah support ini. Selain itu juga dia ada WiFi, jadi ini mobil ini sudah dilengkapi dengan LTE seluler, jadi mobil ini bisa menjadi hotspot untuk handphone kita ya. Selain itu juga ada fitur yang lain seperti audio, phone, climate alias untuk mengatur temperature ya. Jadi semuanya ini udah standar. Nah, ini sekarang sengaja kap mobilnya gue buka ya, karena ini convertible. Jadi supaya kelihatan cool ya, karena cuacanya juga lagi bagus, jadi lebih enak kalau atapnya ini dibuka ya.
Oke, nah sekarang kita ke saluran AC ya. Saluran AC-nya ini model retro ya, alias model old school ini. Jadi memang kayak Camaro yang zaman dulu ya. Jadi lubangnya ini besar, seperti apa namanya? Seperti fan pesawat gitu ya. Nah, sementara untuk shift-nya pakai otomatis biasa. Selain otomatis kita juga bisa semi manual, yaitu dengan mengaktifkan yang tombol semi manual ini, di mana kita menggerakkan gear yang lebih tinggi dengan ada pedal shift ini ya, kayak mobil Formula One ya. Jadi untuk naik gearnya pakai yang kanan dan untuk turun gear yang kiri. Oke, dan yang ini adalah untuk tombol parkir rem tangannya. Nah, sekarang udah pakai tombol aja. Nah, sekarang yang tengah ini adalah mode-mode mobilnya ya. Jadi ada beberapa mode ekonomi, sport, dan normal ya. Dan ini juga ada untuk cigarette butt ini buat charger ya. Selain itu juga di dalamnya disediakan juga ada 2 USB port. Jadi kita bisa mencharge handphone di sini. Nah, sekarang gue mau ngeliatin caranya ngetutup kap mobil ini ya. Caranya itu gampang banget, jadi cuman ada satu tombol di sini. Caranya cuman ditekan panah yang ke bawah ini buat nutup. Nah, sementara panah yang ke atas ini buat ngebuka ya. Nah, sekarang karena kita sudah ngebuka, nah kita bisa ngenutupnya pakai panah yang bawah ini, oke? Nah, kalau di situ informasinya dibilang sudah folding top motion complete, artinya prosesnya sudah selesai ya. Jadi bisa dikatakan cupnya sudah tertutup dengan aman. Nah, setelah cupnya ditutup ini masih ada space yang cukup ya. Headroom space yang cukup di atas kepala gue ini ya. Jadi mobil ini memang gede banget. Karena mobil Amerika ya. Nah, ini Velas kalau kalian perhatiin ya, desain mobil Amerika itu biasanya simple ya, karena mereka lebih konsen ke performance mesin ya. Jadi untuk dashboard dan interiornya sendiri dia cenderung plain ya, jadi ya simple aja apa adanya gitu. Kalau kita compare dengan mobil Jepang atau mobil Eropa itu mereka dashboardnya itu lebih banyak gitu ya, lebih complicated gitu. Jadi kalau mobil Amerika ini simple, pokoknya dia mainnya adalah di engine-nya, karena mereka fokus di muscle car. Nah, itu semua tadi udah gue jelasin feature-featurenya ya. Nah, sekarang ayo kita jajal gimana kemampuannya. Jangan lupa sebelum memencet apapun, kenakan dulu sabuk keselamatan ya. Pastiin kursi posisinya udah nyaman dan juga mirror kiri, kanan, dan tengah ya. Nah, habis itu jangan lupa berdoa sama yang di atas. Baru boleh kita tekan tombol start ya. Ayo kita jalan. Nah, Velas, Chevrolet Camaro ini dilengkapi dengan mesin 3500 cc dengan konfigurasi V6 ya, alias bentuknya V dan 6 silinder. Ini horsepower yang dihasilkan cukup besar ya untuk ukuran sedan, yaitu sekitar 335 horsepower ya, dengan torque-nya sekitar 284. Nah, ini jadi waktu gua coba di jalan biasa ini kerasa banget powernya itu besar ya untuk ukuran sedan gitu. Nah, kayak highway nanti kita coba di jalan tol ya. Nah, ini kita mau masuk jalan tol.
dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kita sekarang udah di jalan dekat dengan highway. Kita coba gimana performa dari mobil sport buatan Chevrolet ini ya. Ini kita coba masuk. Kita coba mundur sedikit. Wow. Langsung suara engine-nya itu, suara mesinnya itu langsung ngeraung-ngeraung ya. Nah, ini karena di sini juga trafiknya cukup padat, jadi gua gak akan terlalu menggeber ya. Nah, kita lihat ini option modenya seperti apa. Oke, gua lihat sekarang ini kayaknya masih di normal. Sekarang ada tour dan sport ya, jadi gua mau coba sport. Begitu gua shift ke sport, ini langsung dia tarikannya itu langsung benar-benar enteng ya, langsung enteng. Akselerasinya berganti dengan akselerasi sport, jadi bukan yang normal lagi. Jadi injek gas pedalnya dikit itu langsung ngacir mobilnya ya. Jadi luar biasa banget ini. Waduh, sportnya ini enak banget. Nah, perbedaannya dengan mobil biasa juga Velas, jadi steering wheelnya ini juga lebih berat ya. Jadi dia agak sedikit menahan gitu ketika kita mau ngebelok ya, karena memang ini mobil sedan ya. Sekarang ini gua udah di kecepatan 70 mile per hour, jadi udah speed limit ini, gua nggak mau lebih dari ini. Sebenarnya mobil ini masih mau diajak karena gua baru tekan pedal gas akseleratornya itu dikit banget gitu. Ini udah 70 gitu. Gimana gua becek ya, udah langsung bisa-bisa gue dikejar sama state trooper atau polisi ya. Jadi gue urungkan aja niat untuk menjajal mobil ini untuk ngebut ya. Yang penting kita bisa beli ini, jadi diinjek sedikit pun udah wow, udah langsung ngacir gitu ya. Ngacir itu artinya mobil ini langsung bisa dibawa ngebut gitu. Kita berada di daerah Irving. Irving ini termasuk salah satu kota besar di sini ya. Dan kota ini dekat dengan bandara dan banyak sekali perkantoran-perkantoran yang ada di Irving ini. Oke. Sekarang kita udah cukup merasakan. Nah, sekarang kita cari putaran balik ya. Mobil ini cocok banget buat kalian yang masih muda-muda ya, karena ini sangat memacu adrenalin buat hangout, jalan-jalan ke pantai gitu ya, sambil dibuka kapnya, sambil merasakan semilirnya angin pantai gitu ya. Waduh, mobil ini keren banget, pokoknya enak buat jalan-jalan ya. Di posisi sport mode karena option yang lain cuma normal dan touring ya. Touring mungkin buat yang untuk perjalanan jarak jauh. Kita coba lagi optionnya tour snow ice ya, karena kita nggak lagi di ice ya. Jadi gua masih taruh di sport mode ya.
Jadi kita lihat pas kita mau jalan tol, mau gua ajak lari dikit ya. Ayo kita lihat kayak apa ini. Sambil lihat-lihat juga ya di kendaraan lain, jangan sampai kita menyerobot orang lain juga. Tingkatan mesin Camaro sendiri itu ada beberapa tingkat ya, beberapa level. Yang paling kecil itu adalah 2000 cc dengan turbo 4 silinder. Itu horsepower-nya itu sekitar 285 horsepower. Dan ini yang kedua 3500 cc V6 sekitar 335 horsepower. Dan selanjutnya itu kalau nggak salah ada V8 sekitar 400-an horsepower. Yang terakhir itu V6 6800 cc dan supercharger ya. Jadi itu yang paling tingginya itu sekitar 650-an horsepower lah. Jadi itu 2 kalinya power mobil yang sekarang ini gua pakai ya. Tapi dari sisi harga mobil ini kisarannya itu sekitar 30.000 USD. Jadi masih make sense buat mobil sport yang masih friendly di budget kalian ya. Yang ZL1 atau yang paling tingginya itu yang 650 horsepower itu ya harganya juga 2 kali lebih dari harga yang mobil ini ya, karena kemampuannya secara horsepower juga 2 kalinya gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Kalau kalian suka race di track gitu ya, mending ambil yang horsepower-nya tinggi, karena kalian tinggal upgrade dikit lagi dan kalian udah dapatkan horsepower yang di atas 600 ya. Tapi kalau kalian cuma ingin buat harian, buat gaya dan jalan-jalan aja, mobil ini lebih dari cukup. Karena selain menawarkan desain yang sportif, juga mesinnya itu mumpuni ya, bisa diajak ngebut. Walaupun gua nggak rekomendasiin ngebut ya, karena ngebut itu sangat berbahaya ya. Ingat orang-orang yang kalian cintai, jangan hanya mikirin diri kalian aja ya. Kalau selalu jaga diri dan utamakan selamat dalam berkendara. Dari sisi cabinnya sendiri tidak terlalu berisik ya, jadi ini sangat di luar ekspektasi gua, karena cupnya sendiri ini kan bisa dibuka tutup ya. Biasanya cup yang bisa dibuka tutup itu kabinnya akan terasa berisik banget karena banyak angin yang masuk gitu ya dari sela-sela gitu ya. Tapi ini gua rasa ini masih senyap ya, kabinnya masih lumayan meredam suara bising dari luar ya. Dan profil bannya yang tipis ini juga memberikan grip yang sangat enak gitu. Jadi mobil ini luar biasa stabil sudah pasti, dan power dan performance-nya juga oke. Jadi sekarang gua baru tahu kalau ternyata Bumblebee itu dipakai di film Transformer. Bukan apa-apa, tapi karena memang performanya juga bagus. Nah, Velas, itu tadi
sudah kita review bersama ya tentang fitur-fitur mobil Chevrolet Camaro ini, dan kita juga sudah melakukan test drive di highway ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi untuk price range sekitar 30 atau 35.000 untuk mendapatkan mobil sport dengan mesin V6 3500 silinder dengan horsepower sekitar 335 ini, harga tersebut cukup reasonable ya. Dan kalian kalau mau pengen spek mesin yang lebih gahar lagi, jadi Camaro ini juga ada varian yang mesin V8 atau 8 silinder ya. Jadi kemampuan horsepowernya itu jauh lebih besar lagi, sekitar 450 horsepower. Dan untuk top levelnya sendiri, mereka ada varian yang paling bagusnya itu adalah dengan masih dengan V8 tapi ditambah dengan supercharger ya. Jadi horsepowernya itu sekitar 650. Jadi hampir menyamai sport car pada umumnya ya. Dan harganya pun masih reasonable untuk sport car dengan horsepower di atas 600, yaitu sekitar 60 atau 65.000. Oke. Nah, gue sangat merekomendasiin mobil ini buat para kaula muda, anak-anak muda yang suka jalan, suka gaul ya, jalan-jalan ke pantai dengan mobil yang begini sport, dengan kap terbuka, cool banget gitu ya, bisa merasakan semilir angin dari luar gitu. Ingat selalu pesan gua, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan melebihi speed limit, jangan ngebut. Ingat ya, orang-orang yang kalian cintai ya. Dari sayangilah diri kalian, utamakan keselamatan. Oke, dan yang terakhir jangan lupa subscribe, like, and share di channel Pelancong Nekat. Dan jangan lupa kasih komen di bawah kalau kalian ada ide atau komentar tentang mobil-mobil yang kalian ingin gua review di episode-episode berikutnya ya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa lagi di channel Pelancong Nekat berikutnya. Referensi travelmu. Ciao.